Hai guys, ketemu lagi kita di channel ini. Dan kali ini seperti yang udah ada di video, aku mau review Marvel Legends Invisible Woman yang sudah diseret sama suaminya ceritanya ini. Cuman kita pinggirin dulu yang Mr. Fantastic karena kita mau fokus ke Invisible Woman nya guys. Nah, buat Invisible Woman ini di filmnya tuh aku suka karena karakternya tuh digambarin dia ini lebih dewasa gitu ya, lebih keibuan dari dua film sebelumnya yang versi 2015 sama 2005 kalau nggak salah. Tapi masuk akal karena di film yang first step ini tuh Fantastic Four-nya kan diceritain udah jadi superhero bertahun-tahun gitu, jadi ya udah lebih dewasa pastinya. Dan yang di film 2015 sama 2005 itu kan origin story, jadi mereka masih baru jadi superhero dan masih lebih muda. Dan yang aku suka lagi itu ada satu adegan di filmnya yang bikin aku kagum sih, karena aku nggak tahu sebelumnya kalau si Invisible Woman ini tuh kuat banget. Mungkin buat yang udah nonton tahu adegan yang aku maksud, dan buat yang belum nonton mungkin penasaran bisa langsung aja cari waktu beli tiketnya guys, sebanyak-banyaknya. Kita bantu film Fantastic Four ini sukses dari penjualan, rating, review, dan lain-lain. So anyway, cukup basa-basinya. Sekarang kita keluarin figurnya dari box. Dan buat boxnya ini sama ya seperti Mr. Fantastic karena masih satu wave atau satu set. Jadi langsung kita buka. Oke, buat Invisible Woman ini figurnya menurut aku dari segi aksesorisnya cukup kurang guys kalau dibanding sama Mr. Fantastic. Padahal mereka ini sama-sama dikit ya, cuman kalau yang Mr. Fantastic itu dia ada satu aksesoris yang ini yang bendy wire-nya ini tuh jadi spesial gitu. Sedangkan yang Invisible Woman cuman dapat ini alternative fan sebelah kiri, sebelah kanan ini ya, sebelah kanan yang Vincent, terus sebelah kirinya semacam gripping yang gini tapi nggak ada aksesoris lain buat dipegang gitu, jadi agak aneh nih. Dan yang terakhir sudah ini energy shield gitulah ya, yang ini bagus sih dia, aku sukanya dia nggak ngambil dari mold yang versi komik guys. Kalau versi komik itu seperti ini. Nah ini beda ya, baru. Jadi ini sistemnya pakai pack gini. Cuman ya udah gini aja gitu, nggak ada yang spesial. Mungkin harusnya ya kalau figure film itu energy shieldnya ini bisa ditambahin satu lagi lebih kecil mungkin. Terus alternatif fan-nya bisa ditambahin lebih banyak, itu bakal lebih oke. Cuman ya kita tahu Hasbro pelit aksesoris, jadi langsung aja kita beralih ke figurnya sendiri. Nah buat figurnya ini sama kayak Mr. Fantastic yang menurutku salah satu figure yang hasilnya tuh lebih bagus daripada foto promosinya Hasbro guys. Karena waktu dirilis foto promosinya sama Hasbro itu agak kurang kelihatan gitu kemiripannya sama Vanessa Kirby. Cuman setelah aku pegang langsung ini lebih kelihatan sedikit. Nah, masih sedikit ya karena tingkat kemiripannya itu masih di bawah dari Mr. Fantastic ke Pedro Pascal ini. Ini tuh ada sih Vanessa Kirby-nya, cuman aku masih kerasa kesusahan gitu buat nyari Vanessa Kirby-nya. Nah, masih harus dari angle-angle tertentu. Cuman ini bagus, udah lebih oke dari foto promosinya. Mungkin yang menurutku bikin head sculpt-nya jadi kurang mirip itu rambutnya sih, mold rambutnya, karena ini pertama nggak mirip di filmnya, bahkan dia nggak mirip di artboxnya ini. Nah harusnya itu harusnya kan rambutnya itu belahnya itu dari sebelah kanan ini ke sini lah ya, ke kiri gini. Cuman ini berlawanan dan rambutnya ini kerasa tebel banget. Terus secara warna juga ini terlalu kuning guys, yang dimana harusnya itu ya kayak gini.
kayak lebih putih gitu, warnanya nggak sekuning yang di figurnya. Jadi mungkin itu sih yang bikin head sculptnya jadi kurang mirip. Cuman buat mold bodinya ini aku suka guys, karena ini body body cewek banget gitu, feminin secara postur ya, cakep ini. Dan detail-detailnya nih cakep sih. Ini lihat kayak bener-bener ini baju sweater gitu loh, kayak nyaman dipakai gitu ya bahannya. Terus detail-detail painting di sabuknya clean, meskipun ya simple ya, cuman hitam putih gini. Dan ini nih yang bikin aku kurang itu tangan bawaannya yang buat nempelin ini ya. Ini kan ditempelin, ini ada bolongan. Nah gini nanti kalau jadi. Cuman itu kurangnya ini tuh nggak ada artikulasinya guys, nggak ada artikulasi naik turunnya gini, cuman muter aja. Karena ya ini di sininya tuh ada lubang, jadi nggak ada space atau nggak ada ruang buat sendinya gini. Harusnya mungkin itu tadi ditambahin alternatifnya lebih banyak gitu. Tapi sisanya bagian bawah sculptingnya masih bagus, lining-liningnya tajam ya. Buat painting sih minim, karena ya sama kayak Mr. Fantastic, cuman biru, didominasi biru gitu, sama putih di bagian tadi ya. Ini sarung tangan, terus bootsnya ini sama, bawahnya juga warna biru, bukan warna hitam yang garis ini. Terus buat gelangnya ini part terpisah ya, jadi hati-hati kalau mau ganti alternatifnya ini bisa copot. Nah kita pasang langsung aja daripada hilang. Terus ini aku mau bandingin sedikit sama Invisible Woman yang versi komik dari Retro Card. Ini aku mau coba head swap ya. Kita coba apakah bisa lebih bagus looknya dari yang Mr. Fantastic. Nah. Cakep ini guys, cocok nih. Nah buat yang Invisible Woman ini kalau di head sculpt masih cocok ya, postur terus backnya juga pas gitu. Terus kalau yang versi komik di badan film agak kesusahan. Udah masuk belum ya? Udah lah ya, agak kesusahan guys, cuman segini aja. Cocok sih, cuman dua-duanya cocok ya, bagus ini. Kalau kalian mau mungkin alternatif bisa dicoba ini guys. Next buat artikulasi, ini sebenarnya sama kayak Mr. Fantastic sebelumnya, cuman di sini bakal agak terhalang karena rambutnya panjang ya, jadi mungkin agak terbatas dan gampang ketarik dan lepas gitu kalau rambutnya panjang gini. Buat di perutnya dia sama, dumbbell joint di atas, sama ada waist rotation. Terus tangan bisa muter, bicep muter juga, siku double joint, pergelangan tangan muter sama naik turun, kecuali yang sebelah sini tadi cuman bisa muter. Kaki nendang ke depan segini, ke belakangnya nggak bisa. Paha bisa muter, lutut double joint. Dan di boots juga nggak ada artikulasinya, langsung ke kaki bawah, turun segini, naik segini, sama bisa pivot. Selanjutnya buat size comparison, di sini ada Mr. Fantastic yang udah aku unboxing dan review, sama aku mau nambahin Namor guys. Nah ini buat yang tahu-tahu aja ya apa yang terjadi sama mereka bertiga ini. Next ada dua karakter perempuan favoritku lainnya, di sebelah kanan ada Tena dan di sebelah kiri ada Scarlet Witch. Nextnya lagi ada Invisible Woman dan Mr. Fantastic dari versi komik. Selanjutnya buat perbandingan sama brand McFarlane Toys DC Multiverse ada Catwoman dan Batman. Dan yang terakhir di sini aku bandingin sama Star Wars Black Series, Mon Mothma, Big Stalin, dan juga G.I. Joe Classified Series Snake Eyes dan Baroness. Sama satu lagi yang selalu kelupaan, ada Luffy dari SHF. Nah itu tadi guys review dari aku kurang lebihnya, dan menurut aku ini figure yang cukup basic sih, karena meskipun tadi aku bilang secara body mold ini bagus, cuman satu hal yang krusial yaitu head sculptnya ini kurang mirip guys.
karena aku suka banget sama si Vanessa Kirby ini. Cuman sayang banget si Hasbro nggak bisa bikin figurnya ini mirip, dan juga aksesorisnya tadi udah aku bilang juga kurang. Tapi bagaimanapun ini figure yang worth it buat dikoleksi dan wajib juga, karena misal kalian beli Mr. Fantastic, masa nggak beli Invisible Woman-nya gitu. Cuman ya keputusan di tangan kalian mau beli atau enggak. Untuk sementara sekian dulu buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat yang suka action figure. So, sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah. Stop talking, why to stop calling? You're not my brother! You're an imposter!